Selamat pagi teman-teman, hari ini kita berada di pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Di membahas pendapatan nasional ini kita lebih membahas terkait tentang pengertian pendapatan per kapita, manfaat pendapatan per kapita, distribusi pendapatan. Oke, kita akan membahas pengertian pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk per kapita tiap orang dalam suatu negara atau wilayah pada waktu tertentu. Biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat kemakmuran sebuah negara. Rumusnya untuk mencari pendapatan per kapita yaitu GNP per jumlah penduduk. Di sini contohnya teman-teman bisa melihat ada 3 negara. Teman-teman bisa melihat pendapatan nasional yang paling tinggi adalah negara B, sedangkan jumlah penduduknya paling tinggi adalah negara B juga. Tapi pendapatan per kapitanya yang paling rendah juga adalah negara B. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena jumlah penduduknya juga lebih banyak. Dari 3 negara di sini terdapat satu negara yang jumlah pendapatan per kapitanya yaitu tinggi, yaitu negara A. Kenapa ini bisa terjadi? Karena jumlah penduduknya sedikit, yaitu 100 juta jiwa. Menurut Bank Dunia, klarifikasi negara berdasarkan Gross National Income per kapita untuk periode 1 Juli 2015. Negara berpendapatan rendah kurang dari 1045 US dollar, negara berpendapatan menengah rendah kurang dari 1046 US dollar sampai 4126 US dollar. Negara berpendapatan menengah tinggi kurang dari 4126 US dollar sampai 12.736 US dollar. Negara berpendapatan tinggi lebih dari 12.735 US dollar. Di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa negara termasuk Indonesia. GDP per kapita negara Indonesia selama 2016 yaitu 3.600 US dollar. Ini termasuk dari negara berpendapatan menengah rendah. Selanjutnya, kita membahas manfaat pendapatan per kapita. Mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di suatu negara dari tahun ke tahun. Kedua, menjadi pedoman pengambilan kebijakan pemerintah bidang ekonomi. Keempat, mengetahui tingkat produktivitas suatu negara selama periode tertentu. Kelima, menjadi bahan perencanaan pembangunan pada masa yang akan datang. Kelima, menjadi bahan dasar untuk membandingkan standar hidup antar negara. Selanjutnya adalah distribusi pendapatan. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah koefisien Gini. Perhitungan koefisien Gini merupakan perbandingan persentase kumulatif tingkat pendapatan dan persentase kumulatif jumlah penduduk. Dengan menggunakan nilai koefisien Gini, bisa mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan. Nilai koefisien Gini dapat digambarkan dalam bentuk kurva, yang sering disebut dengan kurva Lorenz. Teman-teman, untuk menghitung nilai koefisien Gini, rumusnya adalah luas bidang A per luas segitigaan OPX. Di sini teman-teman bisa melihat kurvanya. Yang A, bagian A adalah dari bidang koefisien Gini. B, garis lengkung ini adalah kurva Lorenz. Jadi semakin jauhnya kurva Lorenz dari bidang garis lurus ini, maka tingkat kemakmuran di negara tersebut semakin rendah. Jika semakin mendekat, maka tingkat kemakmuran suatu negara tersebut semakin tinggi. Nilai koefisien Gininya kurang dari 0,4 yaitu rendah, 0,4 sampai 0,5 sedang, lebih dari 0,5 tinggi. Kriteria distribusi pendapatan menurut Bank Dunia. 40% penduduk dengan tingkat pendapatan rendah, 40% penduduk dengan tingkat pendapatan menengah, 20% penduduk dengan tingkat pendapatan tinggi. Ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara dapat dilihat dari besarnya kontribusi 40% penduduk termiskin. Distribusi pendapatan kurang dari 12% dari keseluruhan pendapatan nasional, tingkat ketimpangannya itu tinggi. Pendapatan 12-17% dari keseluruhan pendapatan nasional, tingkat ketimpangannya sedang. Pendapatan
lebih besar dari 17% dari keseluruhan pendapatan nasional, tingkatnya itu adalah rendah. Komponen pendapatan nasional suatu negara dalam jutaan. Di sini teman-teman bisa melihat contoh soalnya. GDP-nya 9.960 US dollar, produk WNA di dalam negeri 250.000 US dollar dan lainnya. Di sini ditanyakan yaitu hitungan pendapatan per kapita. Di sini negaranya memiliki penduduk sekitar 100 juta jiwa ya teman-teman. Maaf. Untuk penyelesaiannya teman-teman yaitu rumus dari pendapatan per kapita yaitu GNP per jumlah penduduk. Teman-teman di sini di dalam tabel di sini GNP belum ada. Jadi tugasnya pertama itu kita mencari GNP. Teman-teman bisa mengingat rumus GNP. Rumus GNP yaitu GDP pendapatan faktor neto dari luar negeri. Untuk menghitung pendapatan faktor neto dari luar negeri, kita membutuhkan pendapatan WNA di dalam negeri dan pendapatan WNI di luar negeri. Teman-teman bisa melihat di sini 960 yaitu GDP US dollar, produk WNA di dalam negeri 250 US dollar dan produk WNI di luar negeri 210 US dollar. Ditambah dan dikurang hasilnya 920 US dollar. Sehingga di sini GNP-nya yaitu 920 US dollar. Kita masukkan nilai GNP, jumlah penduduknya tadi teman-teman bisa melihat di sini adalah 100 juta jiwa. Jadi kita masukkan 100 juta jiwa sehingga jadinya 9.200 US dollar. Yaitu pendapatan per kapitanya jadinya jadi pendapatan per kapitanya adalah 9.200 US dollar. Di sini teman-teman bisa mengerjakan soalnya. Terdapat satu soal. Soalnya sama tadi seperti latihan, teman-teman mengerjakannya. Kita akan membahasnya secara bersamaan. Terkait materi ini lagi lebih mendalam di diskusi kita di WA Group. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih.